Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Jumpa lagi di channel saya Trip and Vacation. Untuk video kali ini saya akan menceritakan pendakian solo hiking saya ke puncak Stelerep yang berada di Desa Gejugan, Kecamatan Wonoboyo yang masuk di Kabupaten Temanggung. Pertigaan tadi adalah pertigaan Simpang Wonoboyo. Itu kalau kita ke arah kanan kita bisa menuju ke base camp perahu via Wates. Ini saya ambil kiri kurang lebih 200 meter untuk menuju ke base camp puncak Stelerep. Dan alhamdulillah kurang lebih motoran selama 2 jam dari Semarang. Akhirnya saya sampai juga di base camp puncak Stelerep pukul setengah 3. Di basecamp ini saya langsung disambut sama Mas Supri dan Mas Yasin, sekalian ngobrol-ngobrol sebelum saya melakukan perjalanan pendakian. Dan beberapa hari saya sebelum melakukan perjalanan pendakian, saya sempatkan WA juga ke beliau mengenai gambaran atau informasi jalur pendakian. Setelah melakukan registrasi yaitu 20.000 per orang, kemudian untuk parkir motor 5.000. Akhirnya sekitar jam 15:38 saya mulai berangkat dari basecamp untuk menuju ke puncak Stelerep. Mriki mawon nggih, oh nggih. Menurut info dari basecamp, untuk durasi atau lama pendakian ini kurang lebih 2 jam perjalanan. Monggo Bu. Monggo. Di sini saya mengikuti jalan kampung yang berupa beton ya. Ini kita lurus saja. Cuaca sore itu sedikit mendung kawan-kawan. Nah, di sini kita menemui sebuah pelang atau papan petunjuk. Ini kita ambil lurus ke jalur ladang. Kondisi trek atau kontur awal kita sesaat setelah memasuki ladang ini masih relatif landai. Dan menurut informasi dari basecamp ini memang kurang lebih jalur itu 2/3-nya adalah ladang, lalu sisanya adalah sabana dan sedikit hutan. Di pendakian puncak Stelerep ini nantinya kita akan menemui 3 pos ya. Itu pos 1 namanya Bukit Jadian, kemudian pos 2 itu namanya Bukit Cendani, dan pos 3 itu namanya Bukit Penantian. Dan setelah itu kita sampai ke puncak Stelerep. Di area ladang ini kita juga menemui beberapa percabangan ya. Ini kalau ada percabangan biasanya ada pelang atau papan petunjuk ke jalur pendakian. Nah, seperti biasa kawan-kawan, kalau saya jalan sendiri atau solo hiking seperti ini memang ritmenya santai, yang penting konstan. Sebelum kita sampai ke pos 1 ini memang kita juga melewati pinggiran ladang dengan alang-alang ya, atau semak juga. Setelah kurang lebih 30 menit saya melakukan perjalanan, akhirnya jam 16:19 ini saya sampai di pos 1 namanya Bukit Jadian. Di pos 1 ini saya tidak istirahat, lalu langsung melakukan perjalanan kembali. Di sini kita juga akan menemui sebuah terowongan kemin ya. Itu mirip-mirip dengan jalur perahu via Igir Meranak. Terowongan kemin seperti ini kita menemui beberapa ya. Kalau nggak salah itu 2 atau 3 terowongan kemin seperti ini. Untuk trek setelah pos 1 ini kita masih tetap melewati ladang.
karena ini ladangnya terhitung lumayan panjang. Nah, ini cuacanya seperti ini kawan-kawan, lumayan berkabut dan berangin. Ketika saya melewati jalur ladang ini memang ada beberapa percabangan ya. Namun kita tetap mengikuti jalur yang ada bekas dilewati motor aja. Nah, di sini saya juga menemui sebuah pelang atau papan petunjuk ya. Ternyata di sini ada percabangan ke arah kiri juga. Ini kita ambil lurus. Dan di depan sana ada juga percabangan ke arah kanan juga. Ini kita tetap ambil lurus seperti petunjuk atau pelang tadi. Di sini alang-alangnya lumayan rimbun kawan-kawan, dan relatif sedikit tertutup untuk jalurnya. Namun kita masih bisa melihat ini merupakan jalur bekas dilewati motor. Dan kita menemui sebuah percabangan lagi ini. Ini merupakan patok batas ya antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Ini kita jangan yang ke arah atas, kali ini kita ambil ke arah kiri sesuai petunjuk. Nah, ini saya kemudian terus berjalan ya. Ini nanti di depan sana kita akan menemui sebuah pos air ya. Nah, kurang lebih jalurnya seperti ini kawan-kawan. Ini walaupun kita masih berada di area ladang, tapi ini semaknya lumayan menutupi jalur. Dan juga ini ada sedikit jalanan menurun ya sebelum kita sampai ke mata air. Saya sampai di pos air ya atau mata air. Ini ternyata seperti aliran sungai kecil kawan-kawan. Ini bisa kita ambil airnya ya, atau untuk mengisi perbekalan logistik. Di pos mata air ini saya tidak istirahat, langsung melakukan perjalanan. Nah, di sini juga ada pelangnya yang menunjukkan pos air. Di sini kita akan menemukan sebuah papan petunjuk lagi. Kita ini ambil ke arah kanan. Nah, ini kita sudah lepas dari ladang kawan-kawan. Jadi ini kanan kiri kita berupa semak atau perdu. Kemudian ini kita juga menemui beberapa pelang ya ketika melewati ini. Ini kondisi jalurnya sudah mulai lumayan menanjak kawan-kawan. Namun jalur masih cukup terlihat jelas. Lalu alhamdulillah ini akhirnya saya sampai di pos 2 ya. Namanya Bukit Cendani. Di pos 2 Bukit Cendani ini saya tidak istirahat, langsung melakukan perjalanan lagi. Kondisi konturnya lumayan menanjak kawan-kawan, mungkin sekitar 30 derajat sampai 40 derajat. Dan ini ada sedikit ladang tembakau ya di sini ya. Ini ada percabangan dengan jalan yang samar-samar. Ini saya ambil ke arah kiri melewati kebun tembakau. Nah, cuacanya lumayan berkabut dan berangin ini kawan-kawan. Ini kondisi treknya masih menanjak. Setelah kita melewati ladang tembakau tadi, ini jalurnya berupa alang-alang atau semak. Di sini jalurnya lumayan tidak begitu jelas. Jadi mungkin kalau saya pribadi, ketika kawan-kawan mau mendaki ke sini, saya sarankan ketika siang hari ya, atau hindari jalan malam. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan kondisi treknya. Kita juga akan menemui beberapa marka ya, itu berupa seperti tali plastik warna putih yang diikat di pohon.
Dan setelah melewati beberapa tanjakan ya, ini nggak ada bonus tadi kawan-kawan ketika dari pos 2. Akhirnya ini saya sampai di pos 3, namanya Bukit Penantian. Ya sesuai namanya ya, ini penantian di akhir tanjakan. Di Bukit Penantian atau pos 3 ini saya tidak istirahat, langsung melakukan perjalanan kembali. Nah ini saya ketika melewati hutan ya. Ini memang tidak panjang kawan-kawan, tapi lumayan ketutup ini. Dan kita harus jeli-jeli untuk melihat jalur ya. Dan pastikan kalau kita melihat plastik yang diikat warna putih itu sebagai petunjuk atau marka ya. Setelah keluar dari hutan, ini akhirnya tidak jauh saya sampai juga di puncak Selerep yang berketinggian 2095 mdpl pada pukul 17.26. Jadi total perjalanan saya dari base camp menuju ke puncak Selerep ini kurang lebih 1 jam lebih 42 menit. Itu dengan ritme saya ya kawan-kawan. Ketika saya sampai di puncak Selerep ini, hal yang pertama saya lakukan adalah mendirikan tenda dan mengamankan barang bawaan. Kemudian saya membuat minuman hangat. Dan ketika di sini ini saya hanya sendiri ya. Jadi cuma tenda saya yang berada di sini. Lalu ini malam harinya ini saya masak untuk makan malam dan membuat kopi. Oh ya, di sini juga ada sinyal kawan-kawan. Ini saya dapat 2 strip atau 3 strip ya. Alhamdulillah bisa memberi kabar orang rumah bahwa saya sudah sampai di puncak dengan selamat ya. Untuk cuaca malamnya sebetulnya ini sedikit berkabut. Kemudian keesokan paginya ini saya sempatkan untuk mengabadikan timelapse ya, ketika saya berada di puncak Selerep ini. Dari puncak Selerep ini kita juga bisa melihat beberapa gunung yang bisa kita lihat dari sini. Jadi dari sini kita bisa melihat Gunung Kembang. Kemudian di sebelah kiri Gunung Kembang itu ada Gunung Sindoro, dan belakangnya Sindoro ada juga Gunung Sumbing. Lalu ini adalah Gunung Sibutak ya. Lalu di belakang Sibutak itu kita bisa melihat juga Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Gunung Andong. Di sisi kiri Gunung Telomoyo itu kita bisa melihat juga Gunung Ungaran. Lalu ini saya mencoba berjalan ke arah sini. Nah, itu adalah Gunung Prau ya. Kemudian di sampingnya ada juga Gunung Pakuwojo dan juga Gunung Seroja. Itu belakangnya ada juga Gunung Bismo. Oh ya, untuk malam harinya sebetulnya kita bisa saling menyapa dengan senter pada para pendaki yang berada di Gunung Prau. Setelah saya membuat sarapan, akhirnya kurang lebih jam 8 ini saya mulai bergegas packing untuk melakukan perjalanan turun. Setelah packing selesai dan memastikan tidak ada sampah yang tertinggal, ini saya kurang lebih jam 9:10 saya mulai melakukan perjalanan turun. Untuk perjalanan turun ini kurang lebih estimasinya 40 menit. Jadi saya jam 10 kurang itu saya sudah sampai ke base camp. Baik kawan-kawan, mungkin cukup sekian dulu video solo hiking dari saya. Terima kasih banyak yang sudah mampir di channel kecil saya, yang sudah menonton, kemudian yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan keberkahan selalu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Selamat mendaki, jangan lupa berdoa, keep safety, dan jangan lupa selalu bawa turun sampahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.